Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Nugroho, kelas 11 TKJA. Ini tentang komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. Itu langsung saja. Sejarah Radio over Internet Protocol atau ROIP. ROIP ditemukan oleh David Cameron yang berasal dari Vancouver, British Columbia pada tahun 1998. Teknologi ROIP sendiri dimulai pada tahun 2002 sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan sistem jaringan penghubung dalam pasar komersial. Banyak industri telepon genggam yang menambahkan ROIP dalam fitur produknya. Di Indonesia, perkembangan ROIP yang lebih dikenal dengan EXO mulai muncul pada tanggal 12 Agustus 2002 dan diuji cobakan pada tanggal 29 Oktober 2002. Protokol pendukung ROIP. Pertama ada base station. Base transceiver station adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi kabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. Tugas dari base station adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon rumah dan gadget. Sinyal radio akan diubah menjadi sinyal digital yang akan dikirim ke terminal lainnya menjadi sebuah pesan atau data. Kedua ada IP gateway. Gateway atau gerbang jaringan merupakan sebuah perangkat yang menghubungkan jaringan komputer dan jaringan lainnya. IP gateway adalah alamat IP yang digunakan untuk mengakses internet yang otomatis diberikan oleh server. Tugas dari IP gateway ialah mengkonferensi data ke dalam sebuah protokol internet. Mengacu pada suara diubah menjadi IP atau perangkat yang mengkonferensi suara digital ke dalam paket IP. 3. IP interface. IP interface adalah perangkat elektronik dari bagian tempat kabel jaringan yang terhubung dengan pengontrol di mana perangkat nirkabel juga terhubung. Lalu ada repeater. Repeater adalah alat yang berfungsi untuk menguatkan sinyal. Fungsi repeater adalah menguatkan sinyal dengan cara menerima dari suatu jaringan lalu memancarkan kembali dengan kekuatan yang sama dengan sinyal yang asli pada segmen kabel lain. Software yang digunakan untuk membangun server radio online. Pertama ada Icecast. Icecast adalah software yang digunakan untuk streaming via internet yang dikelola oleh QVH. Dua ada Shortcast. Shortcast adalah multi-platform transmisi audio melalui internet audio streaming yang diciptakan oleh Nullsoft. 3. Ada DSS atau Darwin Stream Server. Darwin Stream Server adalah stream server open source dirilis oleh Apple yang mendukung delivery konten melalui stream. Ada perangkat komunikasi kabel, ada perangkat komunikasi WLAN. Perangkat komunikasi WLAN atau perangkat yang menggunakan kabel. Pertama ada kabel tembaga. Kabel tembaga adalah kabel dengan penghantar tembaga. Kabel tembaga biasanya dipakai dalam instalasi tenaga listrik dan alat-alat kontrol sehingga disebut kabel instalasi. 2. Ada kabel fiber optik. Kabel fiber optik terbuat dari serat kaca atau plastik halus yang dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lainnya. Diameter dari kabel fiber optik sekitar 120 mikrometer. 3. Adalah hybrid. Kabel hybrid adalah teknologi jaringan telekomunikasi broadband yang menggabungkan dua kabel, yaitu kabel koaksial dan kabel serat optik. 3. Ada jaringan wireless atau jaringan tanpa kabel.
Pertama, the BTS atau Best Trans Service Station, sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator. Kedua, ada BSC, Base System Controller. BSC merupakan simpul controller untuk menghubungkan dengan core network dalam jaringan GSM. Umumnya, sebuah BC dapat mengontrol 70 buah BTS. Intinya, BSC ini adalah barang yang mengontrol BTS. 3. Ada MSC atau Mobile Switching Center, merupakan inti dari jaringan seluler, di mana MSC berperan untuk interkoneksi hubungan pembicaraan baik antar pelanggan seluler maupun antar jaringan telepon, kabel PSTN ataupun dengan jaringan data. 4. MSMSC, Short Message Service Center, adalah elemen jaringan dalam jaringan telepon seluler. Tujuannya adalah untuk menyimpan, meneruskan, mengkonferensi, dan mengirim pesan singkat. Pertunjukan lengkap SMSC menurut 3GP adalah layanan pesan singkat. Intinya SMSC atau Short Message Service Center adalah layanan pesan singkat. Mungkin sampai sini saja. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.